Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta adik-adik. Kita akan merenungkan kembali firman Tuhan di acara Night Call GPIB. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita dan menolong kita dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Mari bersama dengan saya, Pendeta Yohanes Tahulending, Pendeta Jemaat GPIB Bukit Moria, kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Kami mau dipimpin oleh firman-Mu. Agar dalam perjalanan hidup ini bukan kuat dan hebat kami yang kami andalkan. Tapi biarlah kuasa dan nama-Mu lah yang senantiasa kami andalkan dalam kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengar, lalu melakukannya dalam kehidupan ini. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dalam Kitab Kejadian, pasal 37, ayat 18 sampai 22 yang mengatakan, "Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, 'Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia, dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu.' Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, 'Janganlah kita bunuh dia.' Lagi kata Ruben kepada mereka, 'Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia.' Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya." Demikianlah pembacaan kitab suci. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop bacaan kita berbicara tentang saudara-saudara Yusuf yang mau membunuh Yusuf. Mereka bersepakat untuk membunuh Yusuf dipicu oleh rasa benci yang tak terselesaikan terhadap Yusuf. Hal ini dapat kita perhatikan perkembangan kebencian saudara-saudara Yusuf tidak muncul tiba-tiba, tetapi tertumpuk dari hari demi hari. Kebencian itu terpupuk, semakin menumpuk, sehingga muncul niat jahat oleh saudara-saudara Yusuf. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, ayat 4 dikatakan, benci saudara-saudara Yusuf sampai pada akhirnya tidak mau menyapa Yusuf, karena Yakub mengasihi Yusuf lebih daripada saudara-saudara yang lain. Hal ini terlihat Yakub memberi jubah yang indah kepada Yusuf, sehingga hal ini membuat saudara-saudaranya iri, benci, sehingga tidak mau menyapa Yusuf. Ayat 5, kebencian itu ditambah lagi ketika Yusuf bermimpi dan dia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Bahwa ketika berkas-berkas gandum yang ia kumpulkan dan berkas-berkas gandum yang dikumpulkan oleh saudara-saudaranya, berkas Yusuf bangkit berdiri dan berkas saudara-saudara Yusuf sujud menyembah kepada berkas-berkas Yusuf. Hal ini membuat saudara-saudaranya lebih benci kepada Yusuf. Dan mereka makin benci kepada Yusuf karena Yusuf mimpi lagi. Ia melihat matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf, yang mana ayah dan saudaranya sujud menyembah kepada Yusuf. Kebencian ini menimbulkan iri hati karena Yusuf tidak dimarahi oleh ayahnya,
tetapi hanya ditegur. Karena Yakub tahu Yusuf akan menjadi orang besar dan menyimpan mimpi ini di dalam hatinya. Karena ia tahu mimpi ini mau mengatakan Yusuf menjadi pemimpin besar di masa yang akan datang. Ketika kebencian, iri hati yang menumpuk terpupuk dari hari demi hari, saudara-saudara Yusuf bermufakat untuk membunuhnya. Hal ini terjadi karena mereka benci dan iri kepada Yusuf. Akumulasi dendam yang tak terselesaikan dari hari ke hari akhirnya muncul niat jahat. Yang jadi pertanyaan, apakah dalam hati pikiran kita saat ini ada rasa kebencian, bahkan dendam kepada seseorang? Firman Tuhan mau mengajak kita, bereskan dosa itu secepatnya di hadapan Tuhan, agar jangan menimbulkan dosa-dosa yang lain. Kalau tidak, kita akan terbakar oleh kebencian. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 4 ayat 26-27 mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ketika dendam, kebencian, amarah yang tertumpuk dari hari demi hari menjadi akumulasi yang terpendam, menyebabkan niat jahat dan si jahat mulai berkarya ketika kita diliputi oleh rasa benci dan dendam dalam hidup ini. Oleh karena itu, jangan beri kesempatan kepada si jahat untuk membakar kita sehingga kita jatuh di dalam dosa. Dari perikop bacaan kita, akumulasi dari kebencian, amarah yang terpendam terlihat dari ucapan saudara-saudara Yusuf yang melontarkan ejekan, serangan kepada Yusuf. Mereka mengatakan, Yusuf tukang mimpi. Mereka sangat tidak suka sekali kepada Yusuf. Mereka merasa jijik melihat Yusuf. Akhirnya muncullah niat jahat, marilah bunuh dia. Dan akan kita lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Mereka ingin menghancurkan mimpi Yusuf. Kalau Yusuf mati, mimpinya juga ikut mati. Jadi mereka mau membunuh Yusuf supaya jangan sampai mimpi itu tergenapi. Menarik cerita Yusuf ini. Tuhan yang punya rencana indah bagi kehidupan Yusuf, namun ada yang ingin menggagalkan rencana itu dengan membunuh Yusuf. Tuhan sedang mempersiapkan Yusuf menjadi pemimpin yang besar dan jadi berkat bagi banyak bangsa. Namun, Yusuf berhadapan dengan kematian. Apakah rencana Tuhan akan terjadi dalam hidupnya? Seakan-akan dari cerita ini mau mengatakan kepada kita, kebenaran Allah bisa ditumbangkan oleh kematian. Tetapi apapun yang direncanakan oleh saudara-saudara Yusuf, mereka sedang merencanakan untuk menantang, melawan Allah. Akhirnya usaha mereka akan sia-sia, karena Allah akan selalu punya cara dan jalan untuk menggenapi, melaksanakan apa yang telah Ia tetapkan. Dalam hal ini, Tuhan memakai Ruben untuk menasihati saudara-saudaranya jangan membunuh Yusuf, karena Yusuf masih saudara mereka juga. Ruben membela Yusuf karena dia punya dosa besar kepada ayahnya. Kalau Yusuf mati, apa yang ia mau katakan kepada ayahnya? Oleh karena itu, Ruben tidak mau membuat Yakub kecewa lagi terhadap dirinya yang tidak mampu menjaga saudara-saudaranya. Karena Ruben
adalah anak yang sulung, yang punya kesalahan besar di hadapan ayahnya. Sekalipun Ruben adalah anak sulung, tetapi ia tidak berani menentang saudara-saudaranya. Hal ini terjadi karena citra Ruben telah rusak di depan mata saudara-saudaranya akibat kesalahan dirinya sendiri. Karena itu, ia mengusulkan supaya Yusuf dimasukkan saja ke sumur kosong, jangan dibunuh. Dengan harapan nanti, Ruben bisa melepaskan Yusuf. Inilah akumulasi dari rasa benci, iri hati yang tak terselesaikan. Hati nurani mereka telah mati, sehingga tidak peduli lagi dengan apa yang dirasakan, yang terjadi kepada Yusuf. Meskipun Yusuf telah meminta belas kasihan, memohon belas kasihan dari saudara-saudaranya. Dari cerita ini, Ruben adalah orang yang ingin berbuat baik, benar, tetapi takut melaksanakannya. Hal ini dapat kita bandingkan dengan sikap pengecut Pontius Pilatus yang tidak berani membebaskan Tuhan Yesus, sekalipun ia tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Jangan sampai kehidupan kita seperti Ruben, yang tidak berani mengambil keputusan, dan akibatnya membuat kehidupan orang lain menjadi sengsara. Yang jadi persoalan dalam kehidupan ini, apakah kita berani melakukan hal yang benar sekalipun mengandung resiko ditolak, dibenci, dihina, diejek oleh dunia ini? Perasaan ditolak memang sangat menyakitkan. Mungkin kita pernah ditolak oleh orang lain karena benci, iri hati kepada kita. Mungkin kita pernah dibenci, diejek, direndahkan, diremehkan, tidak dianggap oleh orang lain. Jangan lebay dan meratap akan nasib kita, tapi fokuslah pada kebenaran firman Tuhan. Lakukan kebenaran itu. Benar, dunia ini memang tidak adil, karena dunia berjalan sesuai dengan kehidupan itu sendiri, bukan keinginan kita. Dunia ini memang kejam dan tidak memperhatikan keinginan kita. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita mempersoalkan hal-hal sepele dan menganggapnya sebagai ketidakadilan terhadap kita. Jangan pernah mencari kambing hitam. Fokuslah menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan pernah mengatakan Tuhan tidak adil, karena Tuhan kenyataannya, Tuhan selalu adil sesuai kehendaknya. Kisah Yusuf menginspirasi kita untuk berdamai dengan orang-orang yang membenci kita, berdamai dengan keadaan dan kenyataan, serta berdamai dengan diri sendiri. Kita belajar dari Yusuf, yaitu menerima kembali orang-orang yang pernah menyakiti kita di dalam kasih dan pengampunan. Semua yang terjadi adalah proses pembentukan kita untuk jadi pemimpin. Kita ditempa dengan berbagai macam tantangan dan kegagalan serta keterpurukan. Fokus kita adalah selalu mencari Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Yang berlalu, biarlah berlalu. Ambil pelajaran positif dari hal-hal yang menyakitkan yang terjadi dalam hidup kita. Dan koreksi diri. Jangan-jangan kitalah yang jadi penyebab yang terjadi dalam hidup ini. Oleh karena itu, fokuskanlah perhatian, pikiran, dan tindakan kita pada rencana Tuhan yang memberi kita masa depan yang indah. Lakukan firman Tuhan dalam hidup ini, agar firman itu hidup dalam diri kita. Kisah Yusuf akhirnya
menunjukkan kepada kita bagaimana Allah dalam kedaulatannya bekerja mengalahkan kejahatan dan menggenapi rancangannya. Yusuf melihat tangan Allah di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Hal ini terlihat ketika Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ia mengungkapkan jati dirinya kepada saudara-saudaranya. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Kejadian 45 ayat 5 dan 8. Kemudian Yusuf menghibur para saudara-saudaranya dengan memberi pengampunan dengan berkata, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Kejadian 50 ayat 20. Maksud terjahat manusia tak mungkin menggagalkan rancangan sempurna Allah yang ingin memberkati umatnya yang dikasihi. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara yang terkasih, ingatlah, kita akan bertemu dengan orang-orang yang mengasihi kita dan yang membenci kita. Kita tidak bisa berharap semua orang akan menyukai kita dalam hal apapun. Kita tidak akan pernah mampu membuat orang suka kepada kita. Tetapi ingat, luangkan waktu bersama Tuhan dan lakukan semua kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Karena Tuhan mengingini kita menjadi orang yang berkenan di hadirat-Nya. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan menjaga dan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami untuk bersikap dalam kehidupan ini, yaitu mengampuni, berdamai dengan keadaan, dengan diri sendiri, berdamai dengan kenyataan yang terjadi dalam hidup ini. Dan kami yakin dan percaya dalam iman percaya, ketika kami melakukan kebenaran firman-Mu, hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan ini. Kiranya rencana-rencana Tuhan yang begitu besar yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kami, tidak terhambat oleh dosa-dosa yang telah kami lakukan dalam kehidupan ini. Kami mau hidup bersama dengan Tuhan, melakukan kebenaran-Mu, agar kami boleh melihat bagaimana tangan Tuhan yang memberkati kami, sehingga kami menjadi rahmat dan berkat bagi banyak orang di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menyapa kami, dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk aktivitas yang boleh kami lakukan sepanjang hari ini, boleh kami lalui dengan selamat, karena Tuhan yang beserta dan menyertai kami. Sebentar kami mau beristirahat, Tuhan sertai kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, dan kami boleh bangun esok pagi dengan tubuh yang segar untuk beraktivitas kembali. Kiranya Tuhan yang beserta dan menyertai kami. Inilah kami ya Tuhan, kami pertaruhkan kehidupan kami seutuhnya hanyalah ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkarya dalam hidup kami dan menopang kami di dalam kehidupan ini. Tak lupa kami juga berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sakit, lawatan Tuhan yang melawat mereka bila dalam nama Yesus ada kesembuhan. Mereka yang terbeban dengan persoalan pergumulan dalam hidup ini juga Tuhan memberkati. Berkati gereja Tuhan dalam kiprah pekabaran Injil, dalam pelayanan yang Tuhan lakukan, kiranya Tuhan yang memberkati. Secara khusus bagi GPIB yang akan melaksanakan sidang pada akhir Oktober ini, kiranya Tuhan memberkati sarana prasarana yang digunakan untuk melakukan sidang secara daring. Kiranya Tuhan yang memberkati, sehingga keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan-keputusan yang takut akan Tuhan, sehingga bukan kehendak kami yang jadi, kehendak Tuhanlah yang jadi di dalam kehidupan ini. Berkati gerejamu ini ya Tuhan,
biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati dalam kehidupan ini. Bangsa negara kami juga kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah juga Tuhan yang memberkati di dalam kehidupan ini. Inilah kami ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita